Nah, saudara, kali ini saya sudah keluar dari studio Kompas TV yang sekarang ini ada di outdoor bersama teman-teman dari SOG Scooter Owners Group Indonesia. Halo teman-teman. Nah, harusnya tadi ini saya kembali sama Irianda, cuma Irianda ini hilang, kelihatannya keasikan naik motor karena dia ini juga kabarnya punya motor klasik jenis Vespa sendiri. Nah, itu dia orangnya. Irianda sini dong, kenapa sih motoran sendiri mentang-mentang udah gak hujan ya? Aduh, mentang-mentang punya motor Vespa sendiri. Parkir dulu dong. Nah, di sini nanti kita akan bahas sebenarnya apa sih perbedaan dari motor klasik jenis Vespa ini dari tahun ke tahun sama yang paling baru. Sambil nunggu Irianda memarkirkan motor Vespanya dulu ya. Tapi yang jelas ini kemarin untuk menyambut teman-teman dari SOG Indonesia ini, Irianda pulang kerja itu langsung cuci motornya biar kelihatan kinclong, bener gak? Benar, karena ada SOG jadi saya harus juga nyiapin Vespa dong ya kan. Kebetulan ini juga Vespa bekas kakek dulu Om dari Cirebon. Saya dulu nggak tahu kan pas SMA terus tiba-tiba ada Vespa di rumah. Aduh ini siapain ya saya nggak tahu kan. Karena ini bekas kakek waktu itu almarhum nggak ada yang ngurus akhirnya dibawa ke Jakarta dari Cirebon. Ya udah akhirnya kulik-kulik sendiri coba-coba. Jadilah sekarang waktu itu dibawa ke kampus ke Bandung. Masih ada sampai sekarang. Oke, gitu. tapi Irianda belum gabung ya ke komunitas SOG? Nanti coba saya izin dulu nih. Nah, ada kebetulan berarti ketua, kenalan dulu ya? Kenalan dulu di sini. Ini langsung saya kenalkan dengan Om Venito Bastian. Ini adalah ketua SOG ya, Scooter Owners Group, ketua umum Indonesia Om ya. Oke, tapi kalau di sini teman-teman dari Jakarta Selatan. Oke. Boleh Om kita ngobrol dulu mungkin depan bareng aku ya. Nanti kita akan lihat nih perbedaan-perbedaan apa sih yang paling kelihatan dari Vespa. Karena kalau secara kasat mata Vespa ya bentuknya gitu-gitu aja. Yang samping kanan kirinya lebar, terus depannya lampunya yang bulat gitu ya. Dan apalagi kan saya juga punya Vespa tapi nggak terlalu mengulik bagaimana sih sebenarnya perbedaan-perbedaannya. Kemudian juga kalau dilihat kan sebenarnya nggak cuma dari tahun lama kan sampai tahun keluaran 2000 ada Om ya? Ada. Boleh pakai mic Om? 2006 terakhir. Tuh 2006 terakhir. Oke. Bener ya, itu jenis PX bener Om? Atau PX ya, New PX namanya. New PX ya? PX. Oke, berarti saya tadi salah datanya Valen. Ya, benar-benar. Oke, Om, ini kan sebenarnya banyak ya orang-orang atau di artikel deh bilang sebenarnya Vespa ini salah satu motor klasik yang biasanya bisa dibilang paling sering mogok gitu. Nah tapi kenapa kok di sini membernya banyak banget dari yang muda sampai yang ya agak tua sedikit agak lah. Senior lah ya. Agak senior lah gitu ya. Agak senior itu masih setia sama Vespanya gitu. Ya, terima kasih sebelum saya mulai saya mau sapa anggota saya dulu. SOG. 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 Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi, mantap. Just gitu ya. Ya, jadi yang pertama tuh perlu kita luruskan dulu mengenai mindset tentang Vespa. Oke. Vespa itu adalah merek. Sedangkan tipe Vespa itu adalah skuter. Skuter, oke. Ya, jadi banyak yang salah kalau bilang kalau skuter itu Vespa. Tapi Vespa itu skuter. Karena skuter itu ada beberapa jenis seperti Lambretta, terus Royal Alloy, terus Bajaj, dan Vespa sendiri gitu. Oke. Bajaj itu dalam arti Bajaj yang sering kita lihat? Bajaj yang sekitar tahun 70-an, 70-80-an itu skuter dia. Skuter jadi juga? Skuter jadi kenapa disebut skuter itu karena indikasinya dia decknya nyambung nih. Decknya nyambung, oke. Jadi seperti kayak skuter-skuter yang sekarang tuh kayak Honda, Yamaha, Beat, Vario, itu termasuk skuter. Termasuk skuter, oke. Bener pantesan dia nyebutnya skuter matic gitu ya, sekarang ya, oke. Cuma memang yang pertama kali membuat skuter itu banyak dipakai oleh booming lah gitu ya. Itu oleh Piaggio dulu pertama Vespa. Piaggio. Oke, jadi mereka mendeklar kalau skuter itu Vespa. Oke. Tapi sebenarnya Vespa itu skuter itu ada Lambretta, ada Bajaj, ada Royal Alloy, dan Harley Davidson sendiri pun pernah buat skuter. Pernah buat skuter juga. Oke. Terus apa yang bikin Bang Venito setia dengan skuter Vespa ini? Mungkin kita tarik ke zaman dulu kali. Ya. Pas sebelum sekarang kan sudah jadi ketua SOG gitu ya se-Indonesia. Dulu awal-awalnya tuh gimana Om? Tertarik sama Vespa awalnya kemudian beli Vespa pertama atau seperti apa? Ya kalau saya sih terus terang kenapa saya memilih Vespa
Vespa sebagai alat transportasi saya. Itu karena logo pertamanya V, sama dengan saya jadi V. Oh, Oh iya. Jadi Oh, iya, iya, iya. Tepuk tangan lu teman-teman. Wih. Aku yakin ini yang jadi presiden, terpilih presiden soalnya unik gitu ya. Kenapa Ya. suka Vespa? Karena sama V. Ya, dan kebetulan saya ajak juga ambasador SOG Indonesia, adik saya sendiri Vino G. Bastian. V Dia juga. sebagai ambasador SOG dan dia ikut, ya udah sama-sama V juga kan. Om, berarti Oke. mau ada anggota baru satu lagi pasti nih Om. Namanya Valentina Sitorus. Valen. Aduh. Siap, Ada dong. siap. Tapi kalau untuk keanggotaan dari perempuan sendiri ada juga Om? Dari perempuan ada. Dari beberapa cabang kita rekrut, ada beberapa kalau sebutnya apa, lady scout ya. Oh, Cuma ya memang itu kita tergantung dari cabangnya sendiri. Oke. Cabangnya itu mau menerima atau tidak. ini di Jaksel semua ya? Cabang Jaksel? Kalau ini ya? Jakarta Selatan sendiri. Oke. Dan kebetulan saya di tahun 2009 sampai 2013 itu saya ketua cabang Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Dua Oh, periode. oke. Jadi ketika ada undangan dari Kompas TV untuk hadir Jakarta Selatan, saya tergerak. Saya Jakarta Selatan dulu. Oh iya, betul. Pas banget tuh ya. Oke, kita mungkin bisa langsung nggak Om? Ini kan banyak jenisnya nih, Vespa. Tadi Valen juga di awal sempat bilang, kok ini ada yang lambangnya kayak gini, ada yang bentuknya kayak gini, kayak gitu. Kita coba kulik satu-satu boleh Om ya? Boleh, siap. Mungkin dari Vespa Om Venito dulu nih. Ya. Tahun berapa, jenis apa, kemudian keunikannya apa gitu? Ya, ini Vespa Grand Sport GS GS ya? VS2. Jadi kalau Grand Sport itu ada VS1 sampai VS5. Oh banyak Dan ya? VS2 ini dibuat di tahun 1956. 56. Oke. 1956. Dan Yang- logonya masih memakai, kita sebutnya tuh P coret. Jadi ada P-coret lambang ya. P Piaggio ini. Ini lambang dipakai untuk Vespa dari tahun 50-an sampai ke kurang lebih 70-an. Oke. Terus juga, oke Valen, silakan Valen. Ini dulu harganya dibeli di Nah. tahun berapa itu Om? Di tahun sekian? Kita buka dong Tahun nih. berapa? Om gini enggak? Ah, Soalnya gini, belakangan ini saya kan juga ngulik-ngulik ya, teman-teman juga di Instagram. Sekarang kan banyak sekali tuh jual beli Vespa dan lain-lain kan. Pas nanya-nanya harganya kok agak tinggi sekali gitu lah. Kalau ini sendiri gimana Om? Ya kalau ini sekarang sih harganya kurang lebih sekitar 500 juta. Oh wow. Aku sampai gak tahu mau bilang apa, 500 juta. Ya. Oke, 500 juta ya. Yang buat dia Yang buat dia harganya, mahal apa Om? bukan mahal, oke. Mahal itu relatif mungkin ya. Oke. Kalau untuk harganya Vespa itu tinggi atau tidak terlalu tinggi itu yang bedain apa Om? Mungkin keoriginalitasannya atau ada part-partnya atau tahunnya mungkin? Ya sekarang gini, kalau kita coba lihat ini kan Vespa tahun muda ya, atau Vespa Oke, yang Excel. ini ya? Ini Yang Excel, mana? yang ini. Ini Vespa Excel. Mungkin Ini- bisa geser oke. ke sini Om, yang ini ya? Ya, Vespa kesini dulu Excel ya. ini dibuat itu dari tahun 70-an gitu ya? 78 78? sampai ke tahun 2006. Oh, 2004, ini termasuk 2006. yang Ya, baru ya berarti? masuk yang ya? baru. Oke. Ya, masuk yang baru. Dan ini sekarang pun kalau kita bisa bilang mahal atau enggak, sekarang ini saya sendiri udah nggak bisa nih beli yang ini, yang Oh. Vespa Excel ini. Walaupun ini terbilang baru ya. Kenapa tuh? Udah Ya karena berhenti produksi? unitnya juga udah nggak ada, nggak keluar. Oh, oke. Nggak keluar. Oke, Terus udah nggak produksi. Mungkin kita ngobrol sama yang punya juga kali ya. Boleh. Dengan Mas Tony. Tony. Mas Tony boleh dipakai mic-nya. Nah, Mas Tony berarti punya Vespa ini di tahun berapa? Ini baru 2 tahun lah 2 tahun. Belinya dari? dari teman. Oh, Dari teman, oke itu ya. Dari teman ke teman lah. Biasa. Sama kebanyakan- SOG itu warisan. Mbak. Oh. Waktu itu beli di harga berapa Tukar berarti? pokoknya. Berarti berapa waktu itu belinya? Ini waktu itu Boleh dipakai Oh iya, mic-nya? sekitar 19 sampai 20 juta lah. Boleh, jangan. 19 sampai 20 juta. 19 sampai 20 19 juta. sampai 20 juta. Waduh. Oke. Nah, ini yang paling beda ya dengan Vespa yang mungkin di tahun 50-an tadi punya Om punya presiden gitu kan. Om Venito. Nah, ini lampunya kotak, terus juga logonya udah beda. Dan sudah ada elektrik. Dan sudah ada Oh, elektrik ada starter. elektriknya ya. Oh. Oh, nggak kalah sama Oke. skuter Matic sekarang berarti. Itu bisa dinyalain Om? Bisa. Kita coba boleh lihat nggak? Wah, iya nih. Biasanya pakai oh yang ini nih. Ini jenisnya sih sama sih. Oh, oke. Iya, jenisnya sama. Itu Excel juga ya? Tuh. Oh, jadi nggak semuanya harus disela ya sekarang Om ya? Oke. betul. Udah kayak semi yang Matic dong. Yang Mm-mm. Matic juga udah di Kita dengerin dikit. starter tangan ya. Coba kita lihat.
Coba. Nah, Yoi. oke. Gak apa-apa, yang pasti kita kedengeran kan? Itu yang adalah pasti starter kedengeran. listriknya. Berarti itu ada aki ya, Om? Ada. Oh, Ada. Kayak gitu ya. Ini Excel ya. Kalau bedanya ini Excel juga nih, Om? Kalau ini PSera Om. PS. PSera. PS. Oh, PSera. beda lagi, oke. Ini lebih tua sedikit lah dari Lebih tua Excel. sedikit. Tahun berapa berarti 81. terakhir produksinya ya? Produksinya tuh kalau nggak salah kurang lebih tahun 86. Kak. Oke. Nah ini kan sebenarnya motor klasik ya, terus yang dicari pasti kan adalah perawatannya gitu. Nah susah nggak sih masih cari bengkel-bengkel dengan spare parts yang masih ori untuk yang pemenuhan yang udah zaman dulu gitu loh? Gimana? Mas? Kalau dibilang susah gampang sih susah-susah gampang Kak. Heeh. Ya, karena kalau nyari produksi yang ori dari Piaggio-nya langsung atau Itali udah nggak produksi. Oh. Kecuali part-part aftermarket. Kita nyebut aftermarket dari luar Om. Sementara kalau masih mau cari yang ori itu biasa kita nyari part-part copotan. Dari misalkan Om punya unit udah nggak kepake, tapi masih ada beberapa part yang kita bisa gunakan. Nah itu kita ambil. Oh, tapi ditaruh berarti ini di unit dijamin lain. semuanya kalau misalnya servis gitu apa namanya spare partsnya masih yang original ya yang Masih dicari original, ya? Oh masih ini masih original. original semua, termasuk yang itu ya Om ya? Kenapa mahal sampai sekian ratus juta itu? Dan Deg-degan mungkin loh aku bisa dengernya. saya tambahin. Kebetulan dari tahun sekitar tahun 60 sampai sekarang itu uniknya di Vespa ini spare partnya hampir sama. Oh, Hampir sama gitu. oke. Kecuali yang punya paketum. Oke. Di bawah tahun 60-an itu berbeda. Makanya Di bawah rare tahun dan 60 jarang beda gitu. ya. Oke. Mahal lah. Oke, nanti kita kulik lagi deh ya setelah ini, dan juga pastinya yang menarik izin Novenito, nanti setelah jeda yang ini kita akan melihat kalau biasanya saya dan Valen bilang sebuah komunitas itu kan kompak, apalagi komunitas motor ya Om ya. Apakah tetap kompak ketika dia bermain games dan mengadu satu sama lain? Nanti kita lihat kekompakan dari SOG ini dalam bermain games. Tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan.